sore dan assalamualaikum. Saya akan menjelaskan dengan latihan soal nomor 1 dari dosen tugas pengampu Bu Indri dengan mata kuliah Hidrostatika. Nah, di sini kita bisa lihat ada soal venturimeter. Di venturimeter ini adalah alat untuk mengukur debit laju aliran fluida. Nah, venturimeter ada dua prinsip ya. Jadi di sini ada kode Pauli untuk mencari tekanan dalam untuk mencari tekanan dalam manometer, dan untuk prinsip kontinuitas sendiri yaitu untuk mencari debit laju. Nah, untuk prinsip kontinuitas yaitu adalah prinsip A1 dikalikan dengan kecepatan di luas penampang 1 sama hasilnya dengan A2 dikalikan dengan kecepatan di luas penampang 2. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua diameter. Di sini ada diameter pipa besar yaitu D1 dengan lebar 15, dan ada diameter leher yang menyempit D2 dengan ukuran 10 cm. Dan di sini juga ada manometer yang berisi dengan rong minyak D1 yang memiliki nilai 0,9, dan kita kalikan ke kilogram meter kubik menjadi 900 kilogram per meter kubik. Dan di sini juga ada berisi raksa yaitu P2 yang memiliki nilai 13,600 kg per meter kubik. Dan di sini juga kita mengetahui selisih manometer H, yaitu ini H1 dan H2 yaitu 20 cm atau 0,2, dan koefisien debit di dalam jaringan yaitu 0,98. Nah, untuk langkah penyelesaian dari latihan soal ini yaitu kita menghitung beda tekanan dan kita menggunakan persamaan untuk mencari laju aliran, dan untuk setelahnya kita menerapkan ke dalam rumus debit kontinuitas ini. Dan untuk yang terakhir, untuk input dari jawaban ini yaitu satuannya liter per menit ya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, aku Bayu Germawan. Di sini aku mau menjelaskan langkah penyelesaian dari soal latihan 1. Untuk langkah pertama yaitu mencari beda tekanan. Untuk mencari beda tekanan yaitu flu raksa dikurangi minyak dikali gravitasi dikali tinggi. Untuk flu raksa yaitu 13.600 dikurangi minyak yaitu 900 dikali gravitasi yaitu 9,81, dan dikali tinggi yaitu 0,20. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 2491,74 Pascal. Setelah itu kita mencari luas penampang 1 dan luas penampang 2, yang dimana luas penampang 1 yaitu ini, luas penampang 2 yaitu leher pipa. Untuk mencari luas penampang 1 yaitu pi diameter kuadrat per 4 sama dengan 3,14 dikali 0,15 kuadrat per 4 yaitu 0,0177 meter kuadrat. Untuk mencari luas penampang 2 sama dengan cara untuk mencari luas penampang 1 yaitu 3,14 dikali 0,10 kuadrat per 4 yaitu 0,00785. Next. Setelah itu kita mencari rasio luas dari rumus David Venturi yang A2 per A1 kuadrat, yaitu untuk A2 0,00785 per A1 0,01767 kuadrat sama dengan 0,4441 kuadrat sama dengan 0,1972. Karena di rumus David Venturi ini
1 dikurang A2 per A1 itu adalah berarti 1 dikurang 0,1972 sama dengan 0,8028. Setelah itu kita substitusikan ke rumus. Q sama dengan C 0,98 dikali A2 yaitu 0,00785 dikali akar 2 dikali delta P yaitu 2421,74 per ruminya yaitu 900 dikali 1 dikurang A2 per A1 kuadrat yaitu 0,8028. Setelah itu kita hitung yang angka dalam akar dulu yaitu 2 dikali 2421,74 per 900 dikali 0,8028 sama dengan 6.896. Karena di akar hasilnya yaitu 2626. Next. Belakang. Setelah itu kita menghitung debit yang dari hasil perhitungan sebelumnya yaitu 0,98 dikali 0,00785 dikali 2626 hasilnya 0,0202 meter kubik per sekon. Setelah itu kita konversi ke liter per sekon dulu yaitu 20,2. Setelah kita konversi ke liter per sekon, kita konversi lagi ke liter per menit yaitu 20,02 dikali 60 hasilnya itu 1212 liter per menit. Sekian dari penjelasan soal pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Mutawidin dengan NPM 2036441001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tagihan soal nomor 2 yaitu minyak mentah Q sama dengan 6,22 dikali dengan 10 minus akar 3 Newton sekon per meter persegi dan spesifik gravity yaitu sama dengan 0,86 mengalir melalui mm horizontal dengan diameter 150 mm dan 75 mm berdasarkan perbedaan tinggi tekanan antara pipa utama dan tenggorokan bila debit adalah 7,6 liter per detik kehilangan energi diabaikan yaitu di sini sudah diketahui di satu sama dengan 150 mm dan di dua yaitu 75 mm spesifik gravity 0,86 dan minyak mentah sama dengan 6,22 dikali dengan 10 akar 3 Newton per second per menit. Debit yaitu 7,6 liter per meter kuadrat. Nah, yang pertama kita konversikan ke debit. Nah, debit Q sama dengan 0,76 liter per detik. Kita jadikan ke meter kuadrat per detik yaitu 0,0076 meter kuadrat per detik. Lalu menghitung luas dari luas A1 V 0,5 meter per Iya, yo. Oke, kita langsung ke konversi debit yaitu debit itu Q sama dengan 7,61 liter per detik. Kita jadikan ke meter kuadrat per detik jadi 0,0076 meter kuadrat per detik. Lalu menghitung luas dari luas A1 sama dengan P 0,15 meter per 2 kuadrat sama dengan 0,01767 meter persegi. Lalu luas A2 yaitu Q 0,075 meter per 2 kuadrat sama dengan jadi 0,04117 meter persegi. Lalu menghitung kecepatan dari V1 yaitu debit per luas A1 sama dengan 0,076 meter kubik per detik
dibagi 0,01767 meter persegi menjadi sama dengan 0,43 meter per detik. Lalu kecepatan V2 yaitu debit per luas A2 sama dengan 0,0076 meter kubik per detik dibagi 0,00417 meter persegi sama dengan 1,72 meter per detik. Sekian dari saya, terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rama Nugraha dengan NRP 203624106. Di sini saya melanjutkan latihan nomor 2 dari teman saya sebelumnya. Oke, jadi di sini untuk menghitung luas diketahui rumus spesifik gravity sama dengan rho dibagi rho air, sehingga spesifik gravity dari rho air dimasukkan nilainya yaitu 0,86 dikalikan 1000 kg per meter kubik, sehingga didapatkan nilai 860 kg per meter kubik. Nah, untuk menghitung perbedaan tekanan diketahui rumus yaitu perbedaan tekanan 1 tambah setengah rho kali V kuadrat. Maaf, ini seharusnya rho dikali V1 sama dengan perbedaan 2 ditambah setengah kali rho kali V2. Nah, sehingga kalau dimasukkan P1, maaf, perbedaan 1 dikurangi perbedaan 2 sama dengan setengah kali rho buka kurung V1 volume 1 dikurangi volume 2, sehingga sama dengan setengah dikali 860 rho nya dikalikan buka kurung volume 1 yaitu 1,72 kuadrat dikurangi volume 2 yaitu 0,43 kuadrat, sehingga didapatkan setengah kali 860 dikalikan buka kurung 2,9584 hasil dari 1,72 kuadrat dan juga hasil dari 0,43 kuadrat yaitu dikurangi 0,1849, sehingga menghasilkan nilai 430 dari setengah dari 860 dikalikan pengurangan 2,9584 dikurangi 0,1849 yaitu 2,7735, sehingga didapatkan nilai Pascal yaitu 1192,6 Pascal. Nah, untuk menghitung delta H-nya atau tingginya yaitu sama dengan perbedaan 2 dibagi rho dikali gravitasi, sehingga nilainya yaitu 1192,6 dibagi 860 rho nya dikalikan gravitasi yaitu 9,81, sehingga berkisar nilai yaitu 0,142 atau bila dimasukkan ke senti yaitu 14,2 cm. Untuk nomor 2 mungkin sekian, bisa dilanjutkan teman saya untuk latihan ketiga atau soal ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Amanda dengan NRP 203624103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal nomor 3, di mana debit maksimum dari suatu aliran dalam pipa dengan berdiameter 250 mm, di mana 250 mm itu dijadikan ke meter, maka hasilnya adalah 0,25 meter. Kemudian untuk debit maksimum di aliran ini adalah 142,1 di mana liter per detik dijadikan menjadi meter kubik per second. Hasilnya adalah 0,142 meter kubik per second. Nah, terus untuk H-nya sendiri itu merupakan beda tinggi air raksa. Di sini beda tinggi air raksa sendiri yakni 0,91 meter. Kemudian untuk rho air raksa sendiri yaitu 13,600 kg per meter kubik, dan untuk rho air sendiri yakni 1000 kg per meter kubik dengan gaya gravitasinya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Terus untuk koefisien Plancknya sendiri dianggap 1. Demikian untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naura Alisanza, NRP 203624107. Nah, setelah itu kan kita menghitung perbedaan tekanannya. Diketahui rho air rasanya itu kan 13.600
rho airnya itu 1000. Lalu dikali dengan gravitasinya kan 9,81 dan dikali dengan tinggi air rasanya 0,91. Setelah itu kita hitung dulu, jadi hasilnya 12.600 dikali dengan 9,81 dikali 0,91 dan hasilnya yaitu 112,5 kPa. Setelah menghitung perbedaan tekanan, lalu kita menghitung A1-nya, yaitu A1-nya dengan pi dikali dengan diameter 1 dibagi dengan 2 lalu dikuadratkan, yaitu 3,14 dikali dengan diameternya 0,25 dibagi 2 lalu dikuadratkan dan hasilnya yaitu 0,0491 meter kubik. Setelah itu kita menghitung volume satunya dengan Q, yaitu debit aliran dibagi dengan A1. Diketahui Q-nya itu 0,142 dikali 0,0491 sama dengan 2,89. Nah, sekian untuk dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini aku Rahman Edisi NRP 2136-2110 ingin melanjutkan penjudahan dari yang temanku tadi kerjain, yaitu kita udah sampai di persamaan Bernoulli. Di sini persamaan Bernoulli menggunakan rumus delta pi sama dengan setengah dikali pi dikali V2,2 dikurang 0V1,2. Di sini kita substitusi dulu ke persamaan Bernoulli dengan cara 11250 kita dapat dari delta pi-nya tadi di sini. Lalu sama dengan setengah dikali 1000 ini rho airnya, rho air raksa. Lalu dikali dengan Q dibagi A 2,2 dikurang dengan V satunya. V satunya udah ketemu 2,89. Lalu kita pindah ke sini dengan cara 1000 dikali dengan setengah, hasilnya 500. Jadi 500 tadi dibagi sama 112,510, hasilnya yaitu 225,02. Di sini hasil penjumlahan ini setengah ini 2,59 dikuadratkan menjadi 8,35. Nah, setelah 8,35 ini kita masuk ke rumus Q dibagi A 2,2 sama dengan akar 23337. Gimana bisa akar? Karena ini kuadratnya kita rumuskan di sini, maka dia dijadikan akar. Yang dimana akar dari 233,37 yaitu 15,28. 15,28 ini hasil dari akar 233,37. Lalu kita lanjutkan hitung A2-nya teman-teman. A2 di sini menggunakan rumus Q dibagi dengan 15,28 hasil dari kita tadi. Berarti Q-nya ini kita dapat dari ini. Detiknya teman-teman, di sini detiknya 142, berarti 142 dibagi dengan 15,28. Yang dimana hasilnya adalah 0,00928 M42. Lalu kita hitung D2-nya setelah ada ketemu tadi, kita hitung D2-nya, yaitu dengan cara pi dikali 2 kurung D2